Selamat pagi 12G. Di pertemuan yang kedua ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu tentang hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ada dua ya. Kita mulai dari yang pertama, hukum pertama Kirchhoff. Ini memang nama orang Jerman ya, jadi tulisannya mungkin kurang familiar menurut kita ya. Hukum 1 Kirchhoff sudah Anda pernah peroleh di SMP, di mana hukum 1 Kirchhoff ini menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, di sini apabila ada rangkaian listrik yang bercabang, maka di titik percabangan tersebut banyaknya arus yang masuk harus sama dengan banyaknya arus yang keluar. Saya tidak perlu memperjelas lebih lanjut karena tentunya Anda masih ingat materi di SMP. Nah, hal yang baru yang betul-betul harus Anda perhatikan adalah hukum 2 Kirchhoff. Nah, bagaimana hukum 2 Kirchhoff ini? Hukum 2 Kirchhoff ini menyatakan bahwa jumlah GGL induksi dalam suatu rangkaian ditambah jumlah antara kuat arus dikalikan hambatan yang ada di dalam rangkaian tersebut harus sama dengan 0. Sehingga bisa kita nyatakan dalam bentuk sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Nah, tentunya Anda masih ingat contoh soal yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Di sana ada satu soal yang bisa diselesaikan dengan dua cara. Kemarin saya sudah membahas menyelesaikan soal tersebut menggunakan hukum Ohm. Nah, selain menggunakan hukum Ohm, soal tersebut juga bisa diselesaikan dengan hukum 2 Kirchhoff menggunakan persamaan sigma E plus sigma IR. Nah, silahkan nanti Anda coba selesaikan persamaan yang ada di dalam hukum 2 Kirchhoff ini untuk menghitung berapa hasil akhir dari contoh soal tersebut. Nah, yang sering kali muncul dalam soal-soal ujian sekolah untuk materi hukum 2 Kirchhoff adalah rangkaian listrik yang terdiri dari 2 loop. Apa itu 2 loop? Perhatikan, ini contohnya. Nah, ini ada X di dalam lingkaran. Ini merupakan simbol dari lampu. Kemudian ini adalah hambatan. Ini sumber tegangan atau beda potensial dari sebuah baterai. Nah, ini yang kita sebut sebagai rangkaian listrik 2 loop. Intinya apa? Ada 2 kotak. Jadi kalau kemarin di contoh soal yang pertama hanya seperti ini ya, 1 kotak saja, itu kita sebut sebagai rangkaian 1 loop. Nah, kalau yang ini, inilah rangkaian listrik 2 loop. Nah, kalau rangkaian listrik 2 loop seperti ini tidak bisa kita selesaikan dengan hukum Ohm ya. Mau tidak mau kita harus pakai hukum 2 Kirchhoff. Nah, sekarang langkah awal untuk menyelesaikan rangkaian listrik 2 loop seperti ini, kita harus tentukan dulu mana yang loop 1, mana yang loop 2. Sebelum itu saya akan tuliskan nilai-nilai dari masing-masing alat yang terangkai pada rangkaian listrik tersebut. Yang pertama, ini adalah sumber tegangan 5 volt. Yang bagian tengah ini 3 volt. Hambatan yang ada di bawah ini adalah 5 ohm. Hambatan yang ada di tengah ini adalah 2 ohm. Kemudian lampu ini juga mempunyai nilai hambatan. RL-nya adalah 1 ohm. Nah, kemudian
Yang ditanyakan dalam soal ini adalah berapa kuat arus yang mengalir pada lampu. Kita beri nama IL. Nah, sekarang untuk menyelesaikan soal tersebut, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita awali dengan menentukan loopnya terlebih dahulu. Ini yang atas saya beri nama loop 1, yang bawah saya beri loop 2. Apabila nanti Anda melihat soal yang ada di buku atau mungkin Anda menemukan referensi lain tentang latihan soal hukum 2 Kirchhoff, tidak selalu rangkaiannya atas bawah seperti ini, tapi bisa juga model rangkaian 1-2 itu kiri kanan. Pada prinsipnya sama. Nah, setelah langkah pertama kita menentukan loop 1 dan loop 2 sudah kita lakukan, langkah berikutnya adalah kita buat pengandaian kemanakah arus listrik mengalir. Ya, jadi kita akan bikin lingkaran arus listriknya dulu. Nah, untuk menentukan lingkaran arus listrik ini, Anda bebas menentukan apakah loop 1 itu mau dibuat searah jarum jam ataukah berlawanan arah jarum jam. Begitu pula yang loop kedua mau dibuat searah jarum jam ataukah berlawanan arah jarum jam, itu sama saja. Cuman ketika kita sudah menentukan arah putar loop, maka kita nanti harus mengikuti aturan-aturan penulisan yang akan saya jelaskan setelah ini. Sehingga dari satu soal yang sama, apabila pengandaian yang Anda buat berbeda, perhitungan yang akan Anda lakukan juga akan berbeda. Tetapi hasil akhir akan tetap sama. Sehingga apabila Anda menemui soal yang harus diselesaikan dengan hukum 2 Kirchhoff, ya, seperti rangkaian listrik 2 loop ini, maka sekalipun di dalam soal tidak diminta untuk menggambar rangkaian secara lengkap seperti ini, Anda tetap harus menggambarnya. Karena dari gambar tersebut, saya baru bisa menentukan langkah-langkah yang Anda buat itu sudah sesuai atau belum. Nah, sekarang langkah yang ketiga, kita akan memberi nama kuat arus yang ada pada percabangan. Ya, jadi kalau hanya satu loop saja, berarti nggak bercabang tuh. Tapi kalau ini, karena ada 2 kotak, kita punya ada percabangan. Nah, percabangannya di mana? Bisa di sini, bisa juga di sini. Kita cukup pilih salah satu. Nah, saya pilih di titik ini sebagai percabangan. Kemudian saya sedikit sesuaikan dengan panah yang sudah saya buat. Loop 1, arus yang mengalir saya anggap seperti ini. Nah, berarti di cabang bagian tengah arusnya saya anggap menuju ke sebelah kiri, ya, karena berputar searah jarum jam, maka di bagian tengah sini arusnya saya anggap arahnya ke kiri. Kemudian di percabangan ini arahnya ke atas. Nah, sekarang berarti kita tinggal menentukan arah kuat arus yang di kawat bagian ini. Kita lihat yang loop 2. Kalau loop 2 tadi saya anggap muternya juga searah jarum jam seperti ini. Ya, berarti di kawat daerah sini arahnya adalah ke atas. Nah, kemudian kita akan memberi nama. Ya, di sini ada percabangan, ini loop 1, kita beri nama I1. Kemudian ini adalah loop 2, kita beri nama I2. Yang di tengah ini loop 2 juga pakai, loop 1 juga pakai, kita kasih nama I3. Nah, sekarang untuk langkah-langkahnya, yang pertama selalu kita pakai hukum 1 Kirchhoff terlebih dahulu. Berarti persamaan yang pertama yang kita peroleh adalah sigma I masuk harus sama dengan sigma I keluar.
Kita lihat cabangannya. Yang masuk apa? Ada I2 masuk menuju ke titik, I3 masuk menuju ke titik, sedangkan I1 dia akan keluar meninggalkan titik. Berarti I masuk adalah I2 plus I3, sedangkan I keluarnya adalah I1. Ini adalah persamaan pertama yang kita peroleh. Kita simpan dulu, nanti akan kita pakai. Nah, kemudian kita gunakan persamaan hukum 2 Kirchhoff. Langkah pertama adalah kita akan buat persamaan berdasarkan loop 1. Ketika kita akan membuat persamaan berdasarkan loop 1, maka bagian bawah ini kita tutupi seperti ini ya, supaya nggak keliru. Nah, ini saya tutup dulu dengan kertas. Jadi informasi yang ada di loop 2 supaya tidak mengganggu, kita tutup saja. Kita hanya fokus melihat pada loop 1. Nah, aturannya apa tadi? Aturannya adalah sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Untuk sigma E di sini adalah gaya gerak listrik. Bisa juga kita katakan sebagai ukuran dari batu baterai yang dipakai. Bisa juga dikatakan sebagai beda potensial kedua ujung atau kedua kutub baterai. Nah, kita lihat di loop 1 ini, supaya nggak ada yang lewat, kita tentukan kita mulai dari titik mana ya. Misal saya anggap startnya, saya ambil start dari sini. Ini saya anggap sebagai startnya. Berarti sekarang dari titik coklat yang saya buat ini ya, kalau kita berjalan mengikuti arah loop 1 yang warna pink tadi, kita ketemu apa saja ya. Yang pertama, kita dari titik coklat bergerak ke kiri, pertama kali ketemu batu baterai. Nah, batu baterai 3 volt ini ketemunya kutub negatif atau positif dulu? Lihat ya, ketemu kutub negatif. Berarti sigma E nya kita masukkan nilai min 3. Berarti kalau ketemunya kutub positif, maka dalam persamaan juga nilai positif. Kita lanjutkan. Berjalan, ketemu hambatan. Kalau ketemu hambatan berarti kita harus memasukkan sigma I kali R-nya. R-nya berapa tadi? 2 ohm. Ya, berarti di sini kali 2. Kemudian bagaimana dengan I-nya? Lihat, hambatan ini akan dilewati oleh kuat arus yang besarnya berapa? Ini ya, berarti I3. Kita lanjutkan perjalanannya. Bagian sini sudah dilewati, di sini sudah jadi I1 lagi, bukan I3 ya. Terus lewat lampu. Lampu punya hambatan 1 ohm. Berarti plus yang melewati adalah arus I1. I1 kali 1 sama dengan 0. Kenapa saya langsung sama dengan 0? Setelah melewati lampu, di bagian sini nggak ada apa-apa. Berarti nggak ada yang perlu kita tulis. Nah, perhatikan, kebetulan pengandaian arah loop warna pink yang saya buat itu searah dengan I1 dan I3 yang saya buat warna ungu ini ya, karena kuat arus searah dengan pengandaian loop yang saya buat, maka di sini nilai kuat arus di dalam persamaan kedua-duanya positif. Nah, bagaimana nanti kalau ketemu kuat arusnya berlawanan dengan pengandaian loop yang saya buat? Maka di sana persamaannya kita pakai nilai negatif. Ya, ini persamaan loop 1. Kita tuliskan ulang terlebih dahulu
min 3 saya seberangkan jadi positif 3. Di sini kita memperoleh 2I3 ditambah 1I1 ya, berarti I1 sama dengan 3. Kembali persamaan ini kita simpan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan loop 2. Samaannya masih sama. Sigma E plus sigma I kali R sama dengan 0. Sama seperti tadi, kita tutupi dulu ya, loop yang tidak kita pakai, berarti sekarang waktunya loop 1 yang kita tutup seperti ini. Masih dari titik yang sama ya, kita pakai titik start dari warna coklat tadi. Tapi ingat, pada loop kedua sudah kita buat pengandaian arah putarnya adalah searah jarum jam. Berarti dari titik coklat gerakannya adalah ke bawah, nggak ada apa-apa, lancar, ketemu sumber tegangan. Sekarang setelah kita turun lancar, kita belok kiri, ketemu baterai, kutub negatif, berarti min 5 ya. Jalan lagi, ketemu hambatan 5 ohm, berarti kita lihat arusnya ya, sebelum kita tulis di sini 5, arusnya pakai apa ini, kita lihat ke sini ya, dari titik coklat tadi ke sini belum ada persabangan, belum bercabang, cuman belok ke atas, set, ketemu I2, berarti hambatan yang 5 ohm ini akan dilewati oleh arus sebesar I2. Maka di sini kita pakai I2. Nah, tanda yang harus kita isi di sini positif atau negatif? Lihat, loopnya ke sini, set. Nah, searah dengan loop ya, sehingga I2 kita beri tanda positif. Kita lanjutkan perjalanan kita, belok kanan. Set. Nah, belokan ke kanan ini kalau arah putar loopnya itu harusnya bergerak ke kanan. Tapi apa yang terjadi? I3 arahnya ke kiri. Berarti I3-nya berlawanan dengan arah loop. Maka nilai I3 kita pakai tanda negatif. I3 ini melewati apa? Hambatan 2 ohm. Berarti min I3 kali 2. Jalan lagi, set, ketemu batu baterai, ketemunya kutub positif dulu ya, berarti pakai tanda plus. Berapa nilainya? Oh, 3. Nah, sudah kembali sampai di titik coklat, berarti sama dengan. Nah, sekarang kita sederhanakan dulu, ini ada min 5 plus 3 berarti jadi min 2. Min 2 nyebrang jadi positif 2 ya. Kemudian di sini ada 5I2 ya, yang ini dikurangi 2I3. Ini sudah kita simpan sebagai persamaan ketiga. Nah, langkah berikutnya adalah ilmu matematika ya. Kita punya 3 persamaan, 1, 2, 3, dan ada 3 besaran yang kita belum tahu, I2, I3, dan I1. Berarti kita harus melakukan, kalau di matematika itu namanya bisa pakai substitusi, bisa pakai eliminasi ya. Saya pakai cara yang termudah saja menurut saya. Nanti kalau Anda mau pakai cara matematika yang lain, silahkan. Yang penting tujuannya adalah bisa dipakai untuk menentukan berapa nilai I1, I2, dan I3. Nah, sekarang kita akan memulai perhitungan kita ya.
kita lihat kembali, yang ditanyakan adalah I yang melalui lampu, ya. Kuat arus yang melalui lampu. Kita cek kembali, I lampu itu sama dengan I1, I2 atau I3. Nah, yang melewati lampu di sini tadi kita lihat adalah I1. Berarti sebetulnya yang ditanyakan ini adalah I1. Maka I1 nggak boleh dieliminasi, ya. I1 ini harus tetap kita pertahankan. Nah, tinggal Anda pilih mana yang harus diubah, ya. Persamaannya kita lihat ada I1, I2, I3. Di sini I1 dan I3. Yang di persamaan ketiga adanya I2 dan I3. Ingat, I1 harus kita pertahankan tetap ada. Berarti opsinya adalah I2 atau I3 yang kita ganti. Kalau I3-nya mau diganti, maka nanti ini harus diganti persamaannya, ini juga harus diganti. Kalau menurut saya paling mudah adalah I2-nya yang kita ganti. Dari mana kita dapat nilai I2? Kita lihat persamaan yang pertama. Ini ubah bentuknya menjadi I2 sama dengan, ya, berarti I2 sama dengan I1 dikurangi I3. Nah, persamaan ini yang akan kita masukkan ke persamaan kedua, ya. Jadi I2 yang ada di sini kita gabungkan dengan persamaan yang persamaan loop 2 maksud saya. Berarti sekarang bagaimana persamaannya? Kita tulis, ya. Saya lanjutkan di sini. 5 I2 itu adalah I1 min I3 dikurangi 2 I3 sama dengan 2. Kita memperoleh nilai 5I1 dikurangi 5I3 dikurangi 2I3 sama dengan 2. Berarti 5I1 yang I3 kita gabungkan menjadi min 7I3 sama dengan 2. Nah, ini muncul menjadi persamaan baru. Ya, kotak dulu. Berarti sekarang yang harus kita gabungkan adalah dua persamaan yang saya beri tanda bintang ini, ya. Persamaan yang satu sudah kita gabungkan dengan persamaan yang ketiga. Persamaan ketiga berubah jadi yang kotak ungu ini. Nah, sekarang kita tinggal punya dua persamaan, bintang satu dan bintang yang satunya. Kita mau gabung. Nah, kita lihat sekarang. Ingat, kita mau cari I1. Berarti yang harus kita hilangkan adalah I3 sekarang. Ya, di sini komponennya I3 dan I1. Di persamaan yang berikutnya juga I1 dan I3. Tapi ingat, kita mempertahankan I1. I3-nya yang mau kita hilang. Ya, kita lihat ini komponen I3-nya adalah 2. Komponen I3 di persamaan berikutnya adalah 7. 2 dengan 7. FPB-nya KPK-nya berapa? Mudah, berarti KPK-nya adalah 14. Maka persamaan bintang yang atas, karena ini 2I3, harus kita kalikan 7. Sedangkan persamaan yang di bawah min 7I3 kita kalikan 2. Lalu kita tulis di persamaan berikut. 2 kali 7 14I3 ditambah 7I1 sama dengan 20. Nah, persamaan yang kedua 5 kali 2 ya,
10I1, saya letakkan di sini karena atasnya I1 ya, biar gampang. Min 7 kali 2 berarti min 14I3. Yang 5I tadi, 5I1 tadi ya, dikalikan 2, tandanya tetap positif, sama dengan 2 kali 2. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan, ini saya beri petunjuk dulu supaya tidak lupa. Ini tadi setelah dikalikan 7, hasilnya adalah ini. Sedangkan yang bintang kedua, setelah dikalikan 2, hasilnya adalah ini. Ya. Cukup jelas ya langkah-langkahnya ya. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan. 14I3, yang ini min 14I3. Biar habis, berarti tandanya adalah plus. 14I3 ditambah min 14I3 habis ya. Kemudian yang ini 7I1 ditambah 10I1 berarti 17I1 sama dengan 21 ditambah 4 20. Nah, berarti I1 yang sama dengan I yang melewati lampu, nilainya adalah 25 dibagi 17 ampere. Apabila kita hitung pakai kalkulator, kita akan ketemu nilai 1,47 ampere. Nah, inilah jawaban dari pertanyaan pada contoh soal. Nah, kebetulan hari ini Bapak Ibu Guru ada program kebersihan di sekolah, sehingga mohon maaf saya tidak bisa memberikan contoh soal yang lain, tetapi saya akan memberikan latihan soal ya. Nanti setengah 10 Anda akan ke sekolahan ambil buku paket kan. Nah, tugasnya saya ambilkan dari buku paket Erlangga yang nanti akan Anda pinjam. Tugasnya adalah yang pertama halaman 32 nomor 13. Ini langkah-langkahnya sama seperti contoh soal. Kemudian latihan soal yang berikutnya adalah halaman 35 nomor 2 dan 3. Masih saya tambah halaman 36 nomor 6, 7 dan 9. Jadi total ada 6 soal. Nomor 13 pilihan ganda, nomor 2, 3, 6, 7 dan 9 soal uraian dari buku paket Erlangga. Silahkan Anda kerjakan di buku catatan Anda. Kemudian tugas tersebut bisa Anda foto, kemudian Anda kirimkan melalui Jaga Ratu. Yang penting ini waktunya ya. Maksimal Anda kirim hari Kamis ya. Tanggal berapa hari Kamis itu ya. Tanggal 30 Juli. Oke, itu yang perlu saya sampaikan pada pertemuan ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti Anda bisa bertanya di WA Group supaya teman-teman yang lain juga bisa ikut menyimak. Jangan lupa batas waktu tugas hari Kamis tanggal 30 Juli 2020. Kita ketemu 2 minggu mendatang karena kebetulan Jumat depan adalah hari libur nasional. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Anda.
Sampai jumpa.